Shalom. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan sekali lagi bersama-sama beribadah. Kami di gereja, sidang jemaat di rumah, tetapi jarak tidak memisahkan kita. Kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita masih bisa merasakan kasih karunia Tuhan hadir dalam hidup kita. Terlebih firman-Nya yang menjadi terang bagi kaki kita, pelita bagi setiap jalan-jalan kita. Mari sidang jemaat semuanya, kita persiapkan hati kita, persiapkan hati, pikiran kita. Fokus. Saat ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan dan memohon kemurahan-Nya boleh hadir di rumah sidang jemaat semuanya. Saya undang sidang jemaat untuk berdoa. Yang bisa berdiri mungkin bisa berdiri, yang mungkin dalam sakit duduk tidak apa-apa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kau sungguh indah Tuhan. Tak terkatakan kebaikan-Mu, tak ternilai Tuhan semua yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas itu semua. Tidak cukup semua perbuatan kami, tidak cukup semua kata-kata kami, pujian kami. Tapi kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan saat ini. Pagi hari untuk kami boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Ya Bapa Tuhan kami, hadirlah, bertahtalah dalam setiap pujian kami. Kami rindu merasakan hadirat, merasakan jamahan-Mu. Kami rindu Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau satukan imam-imam pelayan dan sidang jemaat semuanya, supaya kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu juga kami rindukan, kami nantikan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban setiap pertanyaan kami. Setiap beban kami boleh mencari jawabannya dalam setiap perkataan firman. Roh Kudus, tuntun kami, tolong kami, supaya kami boleh, oh ya Bapa, melihat apa kata-kata, apa jawaban dalam firman-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami memuji-Mu, menyembah. Layakkan kami bersorak-sorai memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Tuhan.
ada di tempat ini dan ada di rumah sidang jemaat semuanya. Mari kita akan pujikan sebuah pujian lama, tapi dengan bumbu yang baru ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Saya percaya setiap pujian kita, setiap sukacita kita berharga di mata Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan mental kita untuk rindu akan firman Tuhan. Kita pujikan mulia bagi Anak Domba. Bagi Anak Domba.
kita selamanya, dan yang akan memerintah, dan yang akan memerintah selamanya atas semua di bumi, atas semua, sekali lagi, atas semua di bumi, atas semuanya. Haleluya. Kegiatan ibadah sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari selalu terapkan protokol kesehatan dan kita melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah memuji mengagungkan Tuhan, sekarang kita mau duduk untuk mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kembali kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau kembali memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di dalam ibadah pada pagi hari sekalipun secara online. Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah di mana sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Hadirat-Mu dibutuhkan Tuhan. Untuk itu Engkau melihat keberadaan kami saat pagi hari ini. Engkau akan juga tolong supaya kami boleh mampu untuk memuji, mengagungkan, bahkan kami mendengar firman-Mu Tuhan yang kami butuhkan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari banyak Bapa dalam surga yang akan mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, tetapi kami Bapa dalam surga percaya Engkau akan menolong kami Tuhan. Kalaupun ada kuasa apapun mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih, Engkau juga akan tolong pagi hari ini di mana gereja-Mu juga sedang ada di dalam ibadah, baik secara online ataupun tidak. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga, Engkau berhadir di antara mereka, sehingga kami saatnya kami boleh satu Tuhan dalam kesatuan tubuh-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siapkan hati untuk membuka bagi firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom.
ada sukacita tentunya kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, untuk ada dalam ibadah, dan biarlah kita manfaat sebaik-baiknya saat ini untuk bersama kita belajar akan firman Tuhan kembali, untuk supaya kita lebih tahu, lebih mantap ya nanti. Ya, pada pagi hari ini kita masih yaitu mempelajari sengsara Yesus yang kelima ya, yaitu mujizat-mujizat pada kematian Yesus. Kalau kita membaca di dalam Matius 27 ayat 52 dan ayat 53, kita akan baca ulang ya. Ini mujizat-mujizat pada kematian Yesus ya. Kita akan baca. Ada beberapa mujizat. Matius 27 52 sampai 53, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini mujizat yang terjadi pada kematian Yesus yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama yaitu bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menunjuk pada pintu tirai yang terobek dua saat Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Kalau tirai itu terobek, maka akan bisa melihat bagian dalam dari ruang Maha Suci. Buat kita ada kesempatan bagi kita. Ya, kalau masih tertutup, tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjadi mempelainya. Kalau pintu tirai itu terbuka, maka ada kesempatan bagi kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini sudah dijelaskan ya pada kesempatan yang lalu. Ya. Dan juga terbuka jalan yang baru dan hidup bagi kita semua. Mujizat yang kedua, ya, ayat 51 juga, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini mujizat kedua, yaitu terjadi kegerakan rohani. Sama dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang disusul dengan kegerakan rohani ini. Dan sekarang yang ketiga, mujizat yang ketiga ayat 52 sampai ayat 53 tadi kita sudah baca, yaitu kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini mujizat yang ketiga. Ya. Kalau kita bicara tentang kuburan, pengertian kuburan, secara jasmani kita tahu yaitu tempat pemakaman orang mati. Mati secara tubuh. Dan secara rohani, ya, bicara kuburan secara rohani adalah tempat atau sarana di mana roh jahat dan roh najis atau maut itu berkuasa untuk mematikan kerohanian anak-anak Tuhan yang mengakibatkan kematian kedua. Kalau rohaninya mati akan berakibat kematian kedua, yaitu masuk neraka untuk selama-lamanya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus hati-hati ya. Sebab maut itu bergentayangan ya, untuk mematikan rohani anak-anak Tuhan sampai kematian kedua. Ya, Daud katakan satu langkah, begitu sangat dekat ini. Nah, saudara, kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita ya, terjebak. Di mana? Ya, di mana? Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, maut itu bergentayangan untuk mematikan, ya, yaitu
tempat perjudian, ya, tempat pelacuran, buku-buku porno, diskotik dan lain-lain. Itu tempatnya. Ya, nanti rohani itu mati. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi ada juga yang terlihat rohani, tetapi mematikan, yaitu persekutuan yang tidak benar. Ya, ibadah pelayanan yang tidak benar. Nampaknya rohani, tapi itu tempat mematikan itu. Ya. Benar tidaknya persekutuan itu ditentukan dari makanannya. Ya. Tentukan dari makanannya benar, persekutuan itu benar. Makanan enggak benar, persekutuan enggak benar. Ya. Kalau dilihat ya, di dalam kitab Raja-Raja ada nabi-nabi yang memasak labu liar. Ya. Labu tapi labu liar. Ya. Di dalamnya ada maut. Makan itu dead. Ini salah satu contoh. Jadi persekutuan yang benar itu berdasarkan firman, pengajaran yang benar. Semua tertulis di dalam Alkitab ini. Nah, sekarang saya akan mengajak untuk mempelajari atau menelaah Markus 5 ayat 1 sampai 6. Markus 5 ayat 1 sampai 6. Kita baca keseluruhan lebih dahulu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana di kuburan dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah Yesus. Dia tahu, ya, yang kerasukan setan tahu siapa itu Yesus, ya, makanya dia menyembah. Nah, tadi dikatakan yaitu di daerah orang Gerasa. Gerasa, ya, daerah orang Gerasa ini daerah bangsa kafir. Ya, daerah Gerasa ini daerah bangsa kafir. Tadi pekuburan, ya, hidup di dalam pekuburan. Ya, kehidupan yang dikuasai roh-roh jahat bagaikan hidup di kuburan. Ya, tadi sudah dijelaskan di atas tadi ini. Jadi orang Gerasa berada di pekuburan sama dengan bangsa kafir yang dikuasai oleh maut. Nah, ini kita harus hati-hati. Apa tanda-tanda kehidupan yang sudah dirasuk roh jahat, yang sudah dirasuk roh najis atau dikuasai oleh maut? Yang pertama tadi ayat yang kedua, yaitu tinggal di pekuburan. Kalau seorang tinggal di pekuburan berarti terpisah dari keluarganya, ya, terpisah dari tubuh Kristus, terasing dari tubuh Kristus karena tinggal ya di kuburan. Itu tanda-tanda yang pertama. Nah, ini kita harus memperhatikan akan ini. Ya, jadi mulai dari hidup nikah, ya, merasa asing, begitu juga dalam pengembalaan, ya,
merasa asing, antar penggembalaan, ya, terasing dari persekutuan yang benar. Kehidupan ini sama seperti carang yang kering. Rohani yang kering, seperti carang yang kering. Kering rohani. Ya. Carang kering ini akan dikumpulkan orang, tapi hanya untuk dibakar. Ya. Carang yang kering, ya, sudah tidak nempel pada pokoknya karena kering, dikumpulkan, ya, tapi hanya untuk dibakar. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, Yohanes 15 ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah ini, ya, ada, ya, ayatnya ini yang menekankan akan hal ini. Dikumpulkan orang sama dengan persekutuan, tapi persekutuan yang tidak benar ini. Ya. Jadi tanda kehidupan yang sudah dirasuk roh jahat atau dikuasai maut, yang pertama yaitu ya tinggal di kuburan, terpisah dari keluarga, ya, bagaikan carang kering, dikumpulkan hanya untuk dibakar. Yang kedua, ayat yang keempat, tidak bisa dijinakan. Orang tadi ya, tidak bisa dijinakan. Ini tanda kehidupan yang sudah dirasuk roh jahat, roh najis, dikuasai maut, tidak bisa dijinakan. Ini sebagai kepuasan daging dengan keinginan dan hawa nafsunya, hawa nafsu daging. Tadi tidak bisa dijinakan. Artinya nggak bisa diatur, nggak bisa dinasehati, apalagi ditegur karena merasa benar sendiri. Karena merasa benar sendiri. Dan tidak taat dengar-dengaran, bahkan selalu melawan atau memberontak. Ini yang kedua tandanya. Yang ketiga, ayat yang kelima, tidak tergembala pada pengajaran yang benar. Ya. Tidak berada dalam kandang pengembalaan. Mungkin ada dalam pengembalaan, tetapi hatinya berkeliaran. Sehingga tidak bisa menikmati firman pengembalaan dan malah menikmati suara asing. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Harusnya kita ada dalam ibadah, ya, itu kita bisa, ya, untuk menerima firman Tuhan, ya, untuk menikmati firman dalam pengembalaan ini. Bagaimana saudara menikmati? Ya, kalau kita dalam ibadah, mendengar ibadah sambil lalu, ya, bagaimana menikmati firman? Ya. Saudara mau makan, saudara harus menikmati, saudara harus makan, harus kunyah, dinikmati. Oh, iki enak. Oh, ini tidak enak. Ya. Tetapi ini yang perlu. Seringkali kita lengah. Oh, ikut ibadah tapi mendengar firman, tapi nyatet enggak. Ya. Nyatet aja kadang-kadang lupa, enggak bisa dinikmati. Apalagi kalau enggak nyatet. Nah, beberapa saudara dikasih Tuhan dari grup Ebenezer dan grup Sangkur itu sudah ada yang mengulang kembali, menampilkan kembali apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah disampaikan.
Inilah kemurahan. Jadi mungkin waktu ibadah nggak bisa sempat nyatet penuh. Ya. Tapi ada yang punya talenta untuk bisa menayangkan kembali apa poin-poin yang sudah disampaikan. Ini kemurahan. Jangan sampai itu nggak mau diterima. Oh, menuin aja, mau menuin apa aja. Loh, saudara, kalau mendapat itu kemurahan, saudara catat di buku, saudara catat, ya, dan diulang lagi. Kalau saudara makan sekali blek, nggak bisa menikmati, nggak bisa jadi daging. Ini kalau sudah, ya, jangan ada yang memenuhi, nggak mau ikut grup dan sebagainya. Justru kesempatan kemurahan, banyak yang pada saya minta itu, saya kirimin, sekalipun tidak di grup. Mereka membutuhkan. Kalau sudah dicatat, dihapus, HP-nya nggak penuh. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, sehingga bisa dinikmati. Firman Tuhan bisa dinikmati. Ya. Saya sendiri kalau ikut persekutuan saya catat. Itu sangat berguna bagi kita. Ya. Inilah menikmati firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ya. Yang ketiga tadi tidak kembali pada firman pengajaran benar. Ya. Karena tidak berada dalam kandang pengembalaan, ataupun berada dalam kandang pengembalaan, tapi hatinya berkeliaran sehingga tidak bisa menikmati firman yang ada dalam pengembalaan, malah menikmati suara asing. Contohnya siapa? Yudas. Yudas tetap bersama Tuhan, tapi hatinya berkeliaran dan mendengar suara imam-imam kepala sehingga dia menjadi pengkhianat. Ini jangan sampai di akhir zaman kita seperti menjadi pengkhianat. Waktunya tidak lama lagi. Yudas memaksakan diri dalam pengembalaan, tapi tidak bisa menikmati firman yang ada dalam pengembalaan. Jadi kalau kehidupan itu berkeliaran, cepat atau lambat akan menjadi pengkhianat. Ini saudara dikasih. Tadi orang itu berteriak-teriak, teriak pakai lidah, bagaikan lidah yang buas. Ya, mulai dari berbisik-bisik, bersungut-sungut, sampai berteriak-teriak. Ini kehidupan yang dikuasai oleh roh jahat. Ya, coba kita lagi ada 4 atau 5 yang 2 ini satu deh bisik-bisik. Ngomongin apa nggak tahu. Bisa menyinggung yang lain. Kok bisik-bisik sih? Ini mulai dari berbisik-bisik, saudara dikasih Tuhan. Sama dengan gosip-gosip. Nah, kalau udah bisik-bisik ini yang dibicarakan pasti ngerasani orang atau gosip. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menjelek-jelekan orang. Kalau lagi kumpulan mau menjelekkan si A sana, masa menjelekkan langsung ngomong begini, bisik-bisik. Oh, iku loh. Oh, gitu loh. Bisik-bisik, menjelekkan orang. Ya. Kemudian berteriak-teriak tadi, lidah yang buas, ya. Bisik, bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut. Artinya orang bersungut tidak ada kepuasan dan ngomel. Ya. Jadi berteriak-teriak itu suatu yang menyakitkan orang lain, bisa memfitnah, berdosa dan lain sebagainya. Ini saudara yang dikasih tanda kehidupan yang sudah dirasuk oleh. Kemudian yang keempat, ya, tanda yang keempat, ayat yang kelima, memukuli dirinya dengan batu. Ya, memukuli dirinya dengan batu.
Ini sama dengan keras hati. Ya. Kalau memukuli dirinya dengan batu, yang rusak diri sendiri. Ya. Jadi memukuli dirinya dengan batu sama dengan keras hati. Ya. Batu itu bicara kekerasan hati. Ya. Artinya kalau tadi mukul diri sendiri dengan batu, artinya merusak diri sendiri. Siapa diri sendiri? Diri sendiri adalah bait Allah. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi merusak diri sendiri sama dengan merusak bait Allah. Kalau merusak bait Allah, dikatakan siapa yang merusak bait Allah akan dibinasakan. Yang dirusak di sini itu terutama hati atau perasaan dan pikiran atau akal budi sampai tidak waras. Ya, mana orang mukul diri sendiri gitu, ya kan? Kalau di tempat umum, wah pukul, orang ini tidak waras, ya. Orang ini tidak waras, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, yang dirusak diri sendiri itu apa? Hati kita, perasaan, akal budi sampai tidak waras. Markus 5 ayat 15a. Markus 5, 15a. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ya. Jadi ya, yang dirusak itu perasaan, akal budi sampai enggak waras. Ya, tadi dikatakan dalam Markus pasal 5, ya, orang yang kerasukan duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Nah, sudah waras, sudah normal. 2 Timotius 3 ayat 5 dan 8. 2 Timotius 3 ayat 5 dan 8. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sama seperti Yanes dan Jabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi tanpa pengajaran yang benar, tanpa Yesus sebagai kepala, saudara dikasih Tuhan, sehingga akan ada roh jahat dan roh najis. Tanpa Yesus sebagai kepala, yang menjadi kepala adalah serigala, roh jahat, dan burung, roh najis. Akal budi bobrok berarti menunjuk kehancuran mental dan hati rusak sehingga tidak punya iman lagi. Imannya sudah gugur. Gugur dari iman sama dengan gugur dari pengajaran benar sampai nanti bisa tidak percaya kepada Yesus. Tentunya akan binasa untuk selamanya ini. Amsal 6 ya. Ya, Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ini praktek kehidupan yang akalnya bobrok. Sama dengan perzinahan, baik lewat pandangan, lewat pikiran dan lain sebagainya. Ini dosa kenajisan. Ini akan merusak apa? Merusak nikah. Seharusnya suami mengasihi istrinya sendiri seperti diri sendiri. Kalau suami kasar pada istri sampai memukul istri,
itu sama dengan suami memukul diri sendiri. Ini suami agak tidak waras. Iya kan? Mukuli istri ya sama dengan mukul diri sendiri. Ya. Ini tidak waras. Kalau nikah rusak, suasana nikah menjadi seperti di kuburan. Ya. Kalau nikah itu rusak. Istri juga bisa merusak nikah apabila istri tidak tunduk pada suami dan suka membantah. Anak juga bisa merusak nikah kalau anak tidak taat pada orang tua. Jadi kerusakan nikah juga bisa terjadi ya, lewat nikah yang salah. Ya, bisa kawin campur, kawin cerai sampai kawin mengawinkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau tadi kita melihat di dalam Markus pasal 5 itu, Yesus itu menembusi angin dan gelombang. Sama dengan kuasa maut. Kalau dilihat dalam Markus pasal 4. Untuk apa Yesus menembusi angin gelombang? Untuk menolong orang Gerasa yang ada di kuburan. Ya, jadi kalau di dalam Markus pasal 4 ya, ada kuasa maut. Ya. Tapi dalam pasal 5, Yesus menembusi angin dan gelombang untuk datang ke Gerasa, menolong orang Gerasa yang ada di kuburan. Artinya, Yesus rela mati di atas kayu salib dengan 4 luka utama untuk menolong umat Israel. Tapi pada luka yang kelima untuk menolong bangsa kafir. Dan luka kelima ini adalah luka yang terbesar dan terdalam dengan tombak. Hari-hari ini kita berada dalam suatu kegerakan. Tidak perlu terpaku pada jumlah. Sebab di sini pun Yesus hanya menolong berapa orang? Hanya menolong 1 orang saja. Yang penting adalah kita dipakai, kita diutus Tuhan untuk melepaskan orang dari maut. Yesus rela ya, mati di atas kayu salib. Dan dia rela menembusi angin badai sampai Gerasa hanya menolong 1 orang saja. Yohanes 19 ayat 33 dan 34. Yohanes 19 33-34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara mereka menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini luka kelima, mengeluarkan darah dan air. Darah itu bicara mezbah korban bakaran, bicara pertobatan, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Air bicara papisan air, lahir baru, mengalami kelepasan dari dosa, sehingga bisa hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Jadi sudah bertobat, perlu dilanjutkan pada tanda air supaya tidak kembali lagi berbuat dosa, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan ya. Seharusnya Yesus tidak perlu dibaptis, dia tidak berdosa kok. Tapi dia dibaptis untuk taat kepada Bapa. Ya. Jadi baptisan lewat darah dan air mengusir roh jahat dan roh najis yang menguasai bangsa kafir. Ya, itu bagaikan kuburan maut, ya, menguasai bangsa kafir. Ya. Kalau ada ketaatan dengan kebenaran, ya, itulah ya, yang harus ada pada kita ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus
harusnya nggak dibaptis, tapi dia memberi diri dibaptis. Setelah dia dibaptis keluar dari air, Roh Allah hinggap kepada dia. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya. Di dalam Markus 5 ayat 15, ya, kalau ada ketaatan, ada kebenaran, ya. Jadi kalau ada ketaatan dan kebenaran, hasilnya Markus 5 ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi hasilnya itu kalau ada ketaatan dan kebenaran tadi, yaitu hasil pertama waras. Artinya akal budi dan hati menjadi baik. Hati yang baik bisa ditulisi firman Allah. Loh, hati ini ditulis dengan firman Allah. Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Ya. Ibrani 10 16 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau ada ketaatan kebenaran, hasilnya sudah waras, ya, sehingga bisa ngerti firman. Firman Allah ditulis di akal budi atau dahi sama dengan bisa ngerti firman. Kalau sudah waras, ngerti firman. Firman Allah ditulis di hati. Sampai kita percaya kepada firman sehingga menjadi iman di dalam hati. Kalau kita mengerti firman, akal budi ini sudah tidak bobrok lagi. Ayat yang ke-17 tadi, ya. Ayat 17. Jadi saat kita mendengar firman dan firman ditulis di dahi dan hati kita, saat itulah dosa diampuni dan kita diselamatkan. Tadi ayat 17. Ya. Ketelanjangan kita, kekurangan kita ditutupi. Bukan ditutupi, ditutupi. Jadi kita harus hati-hati. Kalau tidak bisa mengerti firman, ya, sementara yang lain mengerti, kita sudah ada tanda-tanda gak waras. Ya. Jadi maka itu saudara dikasih Tuhan, ya, waktu mendengarkan firman Tuhan, ya, saudara catat tidak bisa mendapatkan kesempatan kemurahan, ya, bukan grup Eben dan juga grup Sangkur saja, tapi sidang jemaat yang tidak masuk dalam grup itu silakan, ya, kasih ke sekretariat, aku minta dikirimin, silakan, ya, supaya nanti kita juga kirim bagi saudara yang tidak ada di grup Eben dan juga di grup Sangkur, minta dikirimin nanti. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, itu hasil pertama udah waras. Terus hasil yang kedua udah waras. Tadi berpakaian. Artinya hidup dalam kebenaran dan kesucian. Sudah waras, akal budi sudah waras. Ya, kemudian berpakaian. Artinya sudah hidup dalam kebenaran dan kesucian. Hasil yang kedua. Hasil yang ketiga apa? Duduk. Ya kan? Orang itu duduk. Artinya duduk di rumput dan duduk di tanah. Pengertiannya. Duduk di rumput. Ini bicara tentang pemecahan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang dan sisa 12 bakul.
Yang duduk lebih dulu adalah laki-laki. Duduk di rumput sampai tergembala dan menikmati firman penggembalaan yang benar. Ini hasil yang ketiga. Ya, jadi kalau tadi hasilnya bisa ngerti firman, akal budi, ya saudara dikasih Tuhan, berarti sudah waras, udah berpakaian, ya sekarang duduk. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tadi duduk di rumput itu seperti pemecahan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yang duduk lebih dulu adalah laki-laki, ya, sampai dengan tergembala dan menikmati firman penggembala yang benar. Kalau tergembala dengan benar, kita akan mengalami pemecahan roti. Artinya kita hidup dalam tangan gembala yang baik, yang mampu memelihara kita di tengah-tengah kesulitan, dan kita hanya duduk saja. Amin. Dia yang memelihara ini. Ya, jadi kita harus tergembala, menikmati firman dalam penggembalaan. Kita hidup dalam tangan gembala yang baik, gembala agung yang baik, memelihara. Kita hanya duduk. Ya. Kalau kita mau sibuk sendiri, justru Tuhan yang duduk dan kita yang capek sendiri. Ya. Duduk di sini artinya mendengarkan firman Tuhan, tidak berkeliaran. Ya, orang duduk lain orang berjalan-jalan, orang duduk itu tidak bisa berkeliaran ini. Ya. Setelah tergembala, setelah duduk di rumput, dilanjutkan duduk di tanah. Duduk di tanah itu bicara dalam pemecahan roti. Pemecahan 7 roti untuk 4.000 orang. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi pertama duduk di rumput, tergembala, hidup dalam tangan ya sang gembala agung. Kemudian setelah itu duduk di tanah. Ini bicara pemecahan 7 roti untuk 4.000 orang. Artinya firman pengajaran tadi 7 roti itu menyucikan kita sampai kita hanya merasa tanah liat. Ya. Sehingga kita, kalau kita merasa tanah liat, kita hanya berada di dalam tangan belas kasihan sang Pencipta, pelayan siap. Tangan sang Pencipta itulah yang mampu menciptakan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan diciptakan, ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Kita hanya berada dalam tangan belas kasihan pencipta. Tangan sang itu yang mampu menciptakan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan kita diciptakan menjadi bejana kemuliaan. Ya, kalau kita merasa kita tanah liat, dia yang akan menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan. Tadi dari tanah liat. Diciptakan bejana kemuliaan dan kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau kita tidak dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, nanti seringkali saya katakan akan dipakai dalam pembangunan tubuh Babel, binasa untuk selama-lamanya. Ya. Tangan sang pencipta juga menciptakan kita menjadi ciptaan semula. Ya, kita ciptakan semula, ya, seperti ciptaannya dia. Kita disucikan, diubahkan sampai jadi sama mulia dengan Yesus. Kita akan terangkat bersama Tuhan. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kuasa Tuhan
sanggup melepaskan kita sampai kita benar-benar ada dalam tangan Tuhan. Ya, sehingga di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan tetap pelihara, melindungi kita, ya, bahkan akan terus membawa kita, ya, mengalami satu kubah, dikatakan, ya, tangan Sang Pencipta menciptakan kita menjadi ciptaan semula. Ya, kita diciptakan sesuai gambar teladan Allah. Kita nanti juga akan diciptakan menjadi ciptaan semula. Kita akan sama seperti Dia di dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat sudah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup.
sanggup memulihkan kami Tuhan. Kita bersyukur lewat kematian di atas kayu salib, bagaikan Dia datang kepada kita. Banyak hal yang mungkin masih ada pada kita di dalam kehidupan ini, yang mungkin masih belum benar di hadapan Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini, apa yang firman Tuhan sudah nyatakan untuk kita perhatikan, supaya apapun keadaan kita saat-saat ini, Tuhan mampu memulihkan. Dia sanggup, karena Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Orang yang kerasukan di Gerasa itu, Yesus juga datang menembus badai, hanya menolong satu orang. Lewat kematiannya bukan satu orang ditolong, tapi siapapun yang mau ditolong, biarlah kita mau untuk ditolong oleh Tuhan. Hari-hari ini lewat firman, sekalipun keras dan tajam, sampai kita bisa mengerti firman. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mau duduk tergembala, mau disucikan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh pada malam hari ini, pada pagi hari ini, Engkau kembali menyatakan kepada kami untuk mengingatkan kami, mungkin juga menegur kami
Tapi itulah yang Engkau lakukan bagi kami, supaya kami tidak tetap tinggal di dalam kekurangan, kelemahan, bahkan di dalam kuasa maut. Untuk itu mari pagi hari ini Engkau akan mendorong lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh berhati-hati. Kami tidak merusak diri ini, tidak merusak di dalam nikah, tapi kita akan menjadi kehidupan yang sungguh ditolong oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pertetapkan firman-Mu di dalam setiap hati yang sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu dalam kuasa Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu sekali lagi serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap sidang jemaat-Mu di dalam hidup nikah juga, supaya nikah itu di dalam Bapa di dalam surga, satu kesatuan di dalam kebahagiaan dan mendapat pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di saat-saat ini kami menyadari bahwa kuasa-kuasa maut itu terus berketayangan dan berusaha untuk mematikan rohani ini. Tapi Engkau mempunyai kuasa yang lebih Tuhan, sehingga kami kehidupan anak-anak-Mu juga mendapat satu kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada kesempatan pagi hari ini bagi sidang jemaat-Mu yang sakit. Engkau akan jamah, pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan juga yang ada masalah problem di dalam kehidupannya, baik nikah, baik pekerjaan, semua Engkau juga yang mampu menolong. Dan biarlah seperti firman-Mu, kami hanya duduk untuk tergembala dan mau untuk disucikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu Tuhan, supaya mereka tidak undur di dalam pelayanannya, tapi tetap semangat, berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga, untuk keadaan yang ada di akhir ini, dalam segala apa yang terjadi, baik oleh karena pandemi dan oleh karena dampak dari pandemi ini Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya sidang jemaat-Mu dimanapun berada mendapatkan kekuatan, pelindungan, pemeliharaan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang dapat ucap syukur Tuhan. Dan biarlah sidang jemaat-Mu tetap setia dan berkobar-kobar dalam setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kekuatan akan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang terjadi di negara kita ini, Engkau yang akan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pelayan pagi hari ini, Engkau juga akan tolong Tuhan, supaya kekuatan kesehatan diberikan kepada kami Tuhan. Bahwa kami juga dalam ibadah-ibadah yang akan datang, pelayan-pelayan juga yang tercatat melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah
diberkati, mereka bisa memberikan persembahan syukur kepadamu, dan juga untuk diakonia Tuhan. Oh, berkat itu Engkau sudah limpahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga yang sudah mengambilkan perpuluhan membuktikan sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekali menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang mampu untuk menolong, melihat, memperhatikan kami satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai pada yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name